Selamat malam Bapak Ibu Saudara, haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, malam ini beda dengan malam-malam yang lain. Dan kita baru pertama kali untuk mengadakan prosesi memperingati lagi jalan salib Bapak Ibu. Saya benar-benar mau mengajak jemaat GPDI Theophilus untuk menyambut Paskah tanggal 15 dipersiapkan mulai tanggal 1. Acara ini berkesinambungan, ya bersambung. Puncaknya nanti tanggal 15. Saya berharap jemaat GPDI Theophilus antusias untuk dapat menyambut Natal tahun ini. Amin. Kalau Natal kemarin menyambut Paskah, mohon maaf. Kalau Natal kemarin tema kita The Power of Love. Kasih, kuasa kasih. Terbukti di atas kayu salib Bapak Ibu Saudara. Itu sebab malam ini saya mau mengajak kita semua melihat kembali, mengingat kembali peristiwa menjelang di mana Yesus menderita. Yesus mati di atas kayu salib. Itu sebab persiapkan hati kita untuk kita nikmati hadirat Tuhan. Amin. Tidak lama Bapak Ibu, dalam setiap kali ibadah kita menjelang tanggal 15, 1 jam saja. Tapi dalam 1 jam ini kalau kita benar-benar sungguh-sungguh menikmati hadirat Tuhan, kita akan mendapat berkat yang luar biasa malam ini. Amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hati. Sekali lagi kita katakan Tuhan kasih-Mu, Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku sediakan bagiku. Mari naikkan pujian penyembahan kita. Sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Haleluya. Sepanjang umur hidup. Katakan kasih-Mu. Sepanjang umur hidup kami menyembah Kau. Sepanjang umur hidupku. Sekali lagi katakan Tuhan kasih-Mu sungguh mempesona. Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona. Ini pengakuan dari lubuk hati kami Tuhan. Kuasa-Mu menggetarkan hatiku. Haleluya. 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 Jemaat saja katakan Tuhan kasih-Mu. Tuhan kasih-Mu.
Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Katakan kasih-Mu, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Mari kita mengangkat tangan menyembah Tuhan karena kasih yang besar. Haleluya, 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 haleluya. Sepanjang umur hidupku, sekali lagi kita katakan, Tuhan, kasih-Mu sungguh mempesona. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku sediakan bagi. Mari kita sembah Tuhanku. Haleluya, 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 haleluya. Sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku kami menyembah Kau Tuhan. Sepanjang umur kasih-Mu, kasih-Mu, ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Haleluya, haleluya, haleluya. Sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Mari umat Tuhan, kita mengangkat kedua belah tangan kita, ucapkan terima kasih untuk kasih Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih untuk kasih-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Karena kasih-Mu kami ada malam ini Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Malam ini kami akan mengingat kembali peristiwa di mana Engkau memasuki detik-detik penderitaan, di mana Engkau menunjukkan kasih-Mu yang besar bagi kami. Siapa kami Tuhan sehingga Engkau rela menderita? Siapa kami Tuhan sehingga Engkau rela mati bagi kami? Kami hanya bisa berkata terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu
Dan lewat malam ini Tuhan, lewat ibadah kami, Roh Kudus bekerja dalam hidup kami sehingga kami semakin mencintai Tuhan. Kami semakin setia mengiring Tuhan apapun yang akan kami hadapi. Kasih-Mu tidak pernah tergeser dari hidup kami. Urapi kami semua Tuhan, urapi para pelayan-pelayan-Mu. Kami siap menerima berkat rohani malam ini. Bekerja Roh Kudus, pimpin malam ini. Semuanya tuh hormat kemuliaan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Diharap tenang. Selama sidang berlangsung, diharap para jemaat tetap tenang. Penggunaan telepon seluler tidak diperkenankan di ruangan ini. Dimohon para jemaat untuk berdiri. Hakim Ketua, Bapak Stefanus Edi, memasuki ruangan. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Sidang pendosa nomor 15 pada tanggal 1 April 2022, Pengadilan Gereja Pantai Kosta bertempat di GPD Theophilus Blitar dengan terdakwa Saudari Rafflesia Kristanti dibuka. Silakan kepada jaksa penuntut umum untuk membacakan dakwaan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Bahwa terdakwa bernama Rafflesia Kristanti telah melanggar perintah Allah seperti yang tertulis pada kitab Keluaran pasal yang ke-20. Pertama, terdakwa diduga telah melanggar ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kedua, terdakwa diduga telah melanggar ayat 4. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Ketiga, terdakwa diduga telah melanggar ayat ke-7. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Keempat, terdakwa diduga telah melanggar ayat ke-8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Kelima, terdakwa diduga telah melanggar ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Keenam, terdakwa diduga telah melanggar ayat ke-13. Jangan membunuh. Ketujuh, terdakwa diduga telah melanggar ayat 14. Jangan berzina. Kedelapan, terdakwa diduga telah melanggar ayat 15. Jangan mencuri. Kesembilan, terdakwa diduga telah melanggar ayat 16. Jangan menyusapkan saksi dusta tentang sesamamu. Ke-10, terdakwa diduga telah melanggar ayat 17.
jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Dengan tuntutan hukum binasa, sebagaimana mestinya upah dosa ialah maut. Demikian tuntutan kami, Yang Mulia. Terima kasih. Apakah saudara terdakwa mengerti dan menerima tuntutan dari jaksa? Ini semua tidak benar, Yang Mulia. Mana mungkin saya melakukan hal demikian? Apakah jaksa mempunyai bukti terhadap tuntutan tersebut? Baik Yang Mulia, kami memiliki beberapa bukti untuk membuktikan dosa dari terdakwa. Silakan. Nyobain lipstick harga 1,5 juta. Hah? Cek. Lipstick 1,5 juta? Nes guys, tapi bukan tasnya. Kok bisa sih orang-orang ini sugih sampai sesugih Langsung itu? aja kita unboxing. Oh, box Tuhan ini kok nggak baik ambil aku ngono loh. Bah, aku ki pengen kaya sampai kayak konten kreator TikTok. Sampai kayak ini tuh sekaya itu. tasnya. Ini Please. dasarnya doang mahal nih guys, jangan sampai hilang. Dek, Nyobain lipstick harga 1,5 juta. Dek. Apa sih, Ma? Kamu nggak ke gereja toh? Gak. Seta, aku di gereja. Tuhan iku ngasih apa sih aku pengen ta? Kayak ini, lipstick 1,5 juta. Iya, Tuhan ngasih. Enggak kan? Dah, aku butuh uang jalan. Mama ini ndak ada uang ini mana toh sebenarnya? Saya di sini biasa nih siapno buat persembahan di gereja sih. Tapi kok nggak ono? Biasanya apa di Alkitab ya? Ya ampun. Rezeki nggak sih, menjemput rezeki. Puji Tuhan. 150, oke. Seta, Om mau beneran pulang ta? Iya, soalnya istriku sudah telepon-telepon. Ih, apa sih nenek sihir itu cepet telepon terus? Udah, besok lagi aja ya. Gimana yo? Tapi lo, kan yo kita baru ketemu. Udah. Ih, Om, jangan pulang. Udah, tenang. Nanti aku transfer ya. Aku pulang dulu ya. Demikian Yang Mulia bukti yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saudari terdakwa, apakah ada pembelaan? Ini semua tidak benar, Yang Mulia. Bagaimana mungkin saya dipersalahkan di tempat ini? Saya itu hanya ingin seperti teman-teman saya. Saya bisa hangout bersama dengan teman-teman saya. Terus bagaimana bisa saya dituduh saya tidak menghormati orang tua? Padahal orang tua saya tidak pernah memberi apa yang saya inginkan. Yang kamu ingini seperti apa contohnya? Ya seperti tadi, saya itu pengen bisa hangout bersama teman-teman saya. Punya baju baru, iPhone baru, saya punya mobil baru. Apapun itu yang baru, yang tren sekarang. Tapi orang tua saya tidak pernah memberikan apa yang saya inginkan dan apa yang saya butuhkan. Bagaimana dengan laki-laki yang sudah beristri yang kamu inginkan itu? Om itu satu-satunya orang yang sayang dengan saya. Dia satu-satunya orang yang peduli dengan saya. Saya juga suka dengan uang dari Om itu. Dia selalu memberi apa yang saya butuhkan. Baik, cukup pembelaan dari terdakwa. Dari jaksa penuntut, ada yang ingin disampaikan? Tidak Yang Mulia, kami hanya ingin hukuman yang adil bagi terdakwa. Terima kasih. Baik, demikian sidang pada hari ini. Pembacaan hasil keputusan akan dilaksanakan pada hari Jumat
tanggal 15 April 2022 pada ibadah Jumat Agung. Demikian sidang hari ini saya tutup. Dimohon jemaat untuk berdiri. Kepada Bapak Stefanus Edi dipersilahkan meninggalkan tempat. Kepada Bapak Gembala Hever Maniku dipersilahkan untuk naik ke mimbar. Puji Tuhan, beri kemuliaan pujian bagi Tuhan kita. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Apa yang disajikan tadi Bapak Ibu, sebuah persidangan di mana walaupun tidak serupa kasusnya seperti terdakwa, tapi Bapak Ibu bisa menarik kesimpulan. Kita ini manusia-manusia berdosa Bapak Ibu. Upah dosa adalah maut. Dan suatu hari Bapak Ibu Saudara, kita juga akan diperhadapkan pada sidang. Apa yang kita lakukan di dalam dunia ini semua akan dituntut. Dan kita tidak bisa bohong lagi di hadapan sidangnya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini satu kejadian di mana Yesus dijatuhi hukuman mati. Yesus menghadapi persidangan. Kalau kita lihat persidangan saat ini, persidangan ini terhormat. Yang dialami oleh Yesus sangat tidak terhormat. Dicari-cari kesalahan. Ini peristiwa di mana saya mau mengajak jemaat GBDI Theophilus untuk kita merenungkan lagi, untuk kita dapat menyambut Paskah tanggal 15 nanti. Di mana Yesus puncak kemenangan, mati di atas kayu salib. Darahnya tercurah menebus dosa saya dan dosa kita semua. Mari kita baca Matius pasal yang ke-26. Matius pasal yang ke-26. Ada suatu hal yang saya ingin angkat malam hari ini Bapak Ibu Saudara. Sesudah mereka menangkap Yesus, ayat 57. Matius pasal 26 ayat 57. Sesudah mereka menangkap Yesus, bisa tampilkan ayat ini. Matius pasal yang ke-26 ayat 57 supaya kita bisa mengikuti sama-sama. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah dua orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata,
ia harus dihukum mati. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Bapak Ibu Saudara, dari ayat yang kita baca, mari kita merenungkan Bapak Ibu kisah ini. Di mana Yesus diperhadapkan di sebuah peradilan yang sangat tidak adil. Kalau kita tadi melihat sidang itu ada di mana Bapak Ibu? Ada di rumah Allah, di tempat Kayafas, imam besar. Dituliskan di situ, mereka walaupun sudah malam, sudah larut, yang harusnya orang-orang terlelap, tidur, istirahat. Tetapi untuk melampiaskan kedengkian, kebencian mereka terhadap Yesus, mereka rela mengorbankan waktu istirahat. Mereka berkumpul tengah malam, sepanjang malam untuk menghakimi Yesus. Untuk melampiaskan kebencian kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara, jangan kaget. Kalau Alkitab menulis, itu gambaran situasi dunia ini. Berapa banyak Yesus kita dibenci oleh dunia. Berapa banyak ketidakadilan dilimpahkan kepada Yesus kita hari-hari ini. Dan itu terjadi Bapak. Dan yang luar biasanya lagi Bapak Ibu, ketidakadilan itu tidak muncul dari dunia luar, tetapi dari dalam gereja. Yesus diperlakukan semau-maunya. Tanpa sadar Bapak. Terkadang oknum itu adalah kita sendiri. Berapa banyak hidup kita sedang memperlakukan Yesus semau-mau kita. Tanpa sadar Bapak. Kita memberi penghakiman kepada Tuhan yang tidak adil. Apa bedanya Bapak Ibu? Orang yang menghakimi ini Bapak Ibu ahli-ahli Taurat, imam besar. Bukan orang luar Bapak Ibu. Mereka lampiaskan kebencian itu kepada Yesus. Itu sebab Mazmur 22 ayat 17 tergenapi. Gerombolan penjahat mengepung aku. Dalam Mazmur itu dikatakan demikian. Dan penghakiman ini Bapak Ibu Saudara, ini penggenapan dari perjanjian lama yang ribuan tahun sudah tertulis. Kalau ada domba Bapak Ibu yang ingin dipersembahkan, domba itu harus dibawa kepada imam besar. Apakah kebetulan? Tidak kebetulan Bapak. Tempat pertama kali Yesus diadili, Yesus dibawa ke tempat imam besar Kayafas. Tergenapi Bapak. Itu membuktikan firman Tuhan itu ajaib. Amin. Lalu Yesus dilewatkan pada sebuah pintu. Pintu itu bernama Gerbang Domba. Gerbang Domba itu kalau kita melihat dalam perjanjian lama, domba-domba yang akan disembelih pasti dilewatkan pada gerbang domba itu. Dan Yesus dilewatkan di pintu gerbang. Karena Yesus adalah anak domba Allah yang hidup. Kisah ini mungkin sedikit menceramkan Bapak Ibu ya, menyedihkan. Tapi Bapak Ibu, ini adalah penggenapan dari setiap apa yang tertulis. Hari-hari di mana Yesus menghadapi penderitaan yang luar biasa. Untuk siapa? Untuk saya dan untuk kita semua. Dan Bapak Ibu, dalam pengadilan di mana Yesus dijatuhi hukuman mati. Untuk siapa Yesus mati Bapak? Yesus tidak bersalah. Kalau kita membaca ayat sebelumnya, ayat sesudahnya, mereka tidak bisa mendapatkan kesalahan dalam hidup Yesus. Saksi-saksi dusta sudah dimunculkan. Mereka tidak dapat mendapati kesalahan sedikit pun terhadap Yesus. Bapak Ibu, ada satu poin penting di ayat 58. Coba tampilkan ayat 54. Ini, malam perenungan. Singkat Bapak Ibu pertemuan kita malam ini. Karena acara ini akan bersambung terus sampai puncaknya tanggal 15. Tampilkan ayat 58.
Sementara itu, tampilkan. Tadi sudah tampil? Sementara itu Petrus duduk di luar halaman. 58. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Bapak Ibu perhatikan. Ini awal dari penyangkalan Petrus. Mengapa bisa terjadi penyangkalan? Karena Petrus mengikuti Yesus dari jauh. Ketika kita ikut Tuhan, kita sudah merasakan kebaikan Tuhan. Tetapi saat di satu titik di mana Tuhan seolah-olah tidak berdaya, ditangkap di taman Getsemani. Petrus melihat mana kuasa Tuhan, mana mujizat-mujizat yang Tuhan nyatakan. Kok seolah-olah Yesus tidak berdaya, ditangkap diam saja, diadili diam saja. Lalu Petrus mengikuti Yesus dari jauh. Bapak Ibu, ini awal penyangkalan Petrus. Dan ini adalah peringatan bagi kita, Bapak Ibu. Apakah hari-hari ini kita sedang mengikut Tuhan dari jauh? Mengapa Petrus mengikut Yesus dari jauh? Dalam hati kecil saya yakin Petrus sayang kepada Yesus. Tetapi dia lebih sayang diri. Dia mengamati dari jauh apa yang akan terjadi. Dari sini Bapak Ibu Saudara, terjadilah penyangkalan Petrus. Kenapa Bapak Ibu? Karena Petrus mengikut Yesus dari jauh. Saya mau mengajak Bapak Ibu malam ini dalam perenungan kita. Kalau kita menikmati kasih Tuhan, pengorbanan Tuhan yang luar biasa. Kita introspeksi dalam hidup ini Bapak Ibu. Apakah posisi kita sudah jauh daripada Tuhan? Apa yang membuat kita jauh? Dalam tahun ini dimulai dari bulan Januari banyak hal yang sangat prinsip yang kita sudah pelajari. Dimulai dari ketaatan. Ketika kita tidak taat, kita sudah menjauh dari Tuhan. Ketika kita tidak jujur di hadapan Tuhan, membuat hidup kita menjauhi kasih karunia Tuhan. Apalagi kita tidak rela hidup kita diproses, dibentuk oleh firman Tuhan, itu membuat hidup kita jauh daripada Tuhan. Dan puncaknya seperti Petrus mengikuti Yesus dari jauh, terjadi penyangkalan. Dan kita tidak berharap itu terjadi di dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara. Tapi mulai malam ini, lewat firman yang kita dengar, lewat apa yang telah disajikan, Bapak Ibu, suatu saat kita akan menghadapi pengadilannya Tuhan. Kalau hari ini kita sebagai orang berdosa yang harusnya terima hukuman mati. Tapi ada satu pembela namanya Yesus. Dia gantikan hidup kita. Kita menikmati anugerah. Bapak Ibu, saya mau mengajak kita semua. Ayo dekat kepada Tuhan. Amin. Jangan tinggalkan Tuhan. Dunia menawarkan hal-hal yang luar biasa Bapak. Apa yang dunia tawarkan akan bertolak belakang dengan daging kita. Itu sebab kalau kita tidak punya kerelaan, tidak punya ketaatan, tidak mau jujur di hadapan Tuhan. Hal-hal duniawi itu akan membuat kita jauh daripada Tuhan. Dan puncaknya kita menyangkal Tuhan. Puji Tuhan, Petrus bertobat. Petrus bertobat. Dia berbalik kepada Tuhan. Penyangkalan Petrus, mohon maaf, lebih sadis daripada Yudas. Yudas hanya menjual Yesus 30 keping perak. Tapi Petrus menyangkal dengan mulutnya sendiri di hadapan Yesus. Itu sebab
pintu kemurahan masih terbuka Bapak Ibu. Amin. Koreksi hidup kita. Apakah kita sedang jauh dari hadirat Tuhan? Bapak Ibu, saya mau mengajak di perenungan Paskah hari yang pertama. Kita semakin dekat kepada Tuhan. Amin. Yesus dihukum mati untuk siapa? Untuk saya dan untuk kita semua. Dia korbankan nyawanya untuk umat manusia. Apakah balasan kita Bapak Ibu? Apa yang kita perbuat untuk membalas kasih Tuhan? Pemazmur mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Ketenangan sejati ketika kita dekat dengan Tuhan. Apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Supaya kita dekat dengan, bagaimana kita mendekat kepada Tuhan? Tidak bosan-bosan. Saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara, jemaat GBDI Theophilus, perbanyak jam doa kita. Perbanyak waktu membaca Alkitab. Karena lewat membaca Alkitab, kita mengenal pribadi Tuhan. Kita mengenal Tuhan lewat firman-Nya. Dan saat kita berdoa kepada Tuhan, Bapak Ibu, ada sesuatu yang indah ketika kita berdoa. Apa itu? Hadirat Tuhan kita rasakan. Siapa kita bisa menikmati hadirat Tuhan? Itu penghargaan luar biasa Bapak Ibu. Ketika kita mengangkat tangan lalu kita menikmati hadirat Tuhan. Tidak sembarangan orang bisa menikmati hadirat Tuhan Bapak Ibu. Karena Yesus yang tidak bersalah, dia divonis untuk dihukum mati, menderita. Tabir bait Allah terbelah saat Yesus mati di atas kayu salib. Di saat itulah dengan penuh keberanian Rasul Paulus mengatakan kita masuk sampai ruang maha kudusnya Tuhan. Kita akan jumpai hadirat Tuhan. Bukankah itu luar biasa Bapak? Masihkah kita mau main-main untuk ikut Tuhan dari jauh? Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini pandemi ini banyak sekali cara menjauhkan umat Tuhan datang kepada Tuhan. Saya berdoa jemaat GBDI Theophilus semakin dekat kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, akan banyak menjelang kedatangan Tuhan, menjelang akhir zaman. Sesuatu yang menggoyahkan iman kita. Kita diperhadapkan dua pilihan, Yesus atau dunia. Bapak Ibu ambil keputusan, karena hidup ini adalah pilihan. Saya berdoa kasih Tuhan melingkupi hidup kita. Sehingga kita diperhadapkan kedua pilihan. Kita tetap berkata, ya Tuhan, saya ikut Yesus. Bapak Ibu ingat kasih Tuhan. Ingat kasih Tuhan. Hari Senin Bapak Ibu, hari Minggu kita akan adakan perjamuan kudus. Kita akan merayakan kematian Tuhan. Senin dilanjutkan lagi prosesi jalan salib. Ada seorang hamba Tuhan yang akan melayani, Bapak Pendeta Ishak Tulus. Kita akan full ibadah hari Senin, kita nikmati hadirat Tuhan, kita nikmati kebenaran firman Tuhan. Ada poin-poin jalan salib yang akan disampaikan. Hari Rabu minggu depan, kita akan melihat lagi kelanjutan dari acara ini. Jadi kita lihat, mendengar, hakim telah memutuskan keputusan. Nanti tanggal 15 saat Paskah. Bapak Ibu bukan hanya sekedar drama, bukan hanya sekedar acara dikemas untuk menarik. Tapi itu realita yang akan terjadi di dalam hidup kita. Itu sebab malam ini saya mau mengajak. Jangan seperti Petrus, sayang diri, mengikut Tuhan dari jauh. Sehingga terjadi penyangkalan. Tapi malam ini saya mau mengajak kita semua dekat kepada Tuhan. Amin. Apapun yang terjadi. Bapak Ibu saat kita berjalan di atas kebenaran. Bapak Ibu akan menderita karena kebenaran. Karena itu adalah panggilan kita umat Kristen. Mengikut Yesus, pikul salib. Dan kalau kita berbicara tentang salib itu ada penuh dengan penderitaan. Tapi ingat Bapak Ibu, penderitaan itu di balik salib ada kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kita. Siapa yang bertahan sampai akhir, siapa yang setia sampai mati, dialah yang akan terima mahkota kehidupan. Upahnya tidak main-main Bapak Ibu. Hidup kekal.
Di tengah-tengah penderitaan yang kita harus tanggung sebagai umat Tuhan. Pikul salib. Tapi di balik semua itu, Tuhan sediakan sebuah kemuliaan yang luar biasa. Derek Gusti, derek Gusti, rinolan wengi, sun derek Gusti, derek Gusti, derek Gusti, saestu bina. Kulong derek Gusti. Bapak Ibu Saudara, pujian ini saya mau mengajak kita menyanyikan. Yang berani saja, yang berani pikul salib. Derek Gusti itu pikul salib. Derek Gusti siap menderita. Derek Gusti itu hidup dekat dengan Tuhan. Tidak seperti Petrus mengikuti dari jauh. Yang berani menyanyikan pujian, siap pikul salib. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Derek Gusti, derek Gusti, rinolan wengi, sun derek Gusti, derek Gusti, derek Gusti. Saestu binga kulong derek Gusti, derek Gusti, derek Gusti, derek. Haleluya, haleluya, haleluya. Rinolan wengi, derek Gusti, derek Gusti, derek Gusti, saestu binga kulong derek Gusti, derek Gusti, derek Gusti, derek Gusti. Terima kasih Tuhan. Saestu binga sun derek Gusti, derek Gusti, derek Gusti, saestu binga kulong derek. Jemaat saja angkat pujian ini. Derek Gusti, Tuhan, dengarkan pengakuan kami umat-umat-Mu. Kamu mengikut Engkau Tuhan Yesus. Lebih dekat lagi, lebih dekat lagi. Derek Gusti, derek Gusti, saestu binga kulong derek Gusti. Derek Gusti, derek Gusti, derek Gusti. Haleluya, haleluya. Rinolan wengi, derek Gusti, derek Gusti, derek Gusti, saestu binga kulong derek. Sekali lagi angkat pujian ini. Derek Gusti, derek Gusti. Haleluya, 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 haleluya. Derek Gusti, derek Gusti, derek Gusti, saestu binga kulong derek. Jemaat saja naikkan pujian ini sekali lagi. Derek Gusti, derek Gusti,
Mari jemaat Tuhan, kesempatan ini kita menyembah Tuhan. Kita undang hadirat Tuhan hadir tengah-tengah kita. Nikmati kasih Allah. Ambil komitmen malam ini, ya Tuhan, saya mau ikut Engkau. Mengikut Engkau menjadi keputusan kami malam ini. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Engkau telah gantikan hidup kami. Engkau menerima hukuman ganti kami. Itu sebab malam ini Tuhan, kami mau ambil keputusan. Kami mau ikut Tuhan. Kami mau mengiring Tuhan sampai akhir. Setia sampai akhir. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Nderek Gusti, nderek Gusti. Rino lan wengi senderek Gusti, nderek Gusti, nderek Gusti. Saestu bina kula nderek Gusti. Terima kasih untuk malam ini Tuhan, di mana Engkau telah membawa kami untuk kami mengingat kembali peristiwa di mana Engkau menanggung dosa umat manusia. Engkau dihukum mati, Engkau diadili secara tidak adil. Semua Engkau lakukan untuk kami umat-umat-Mu. Engkau gantikan hidup kami. Lewat malam ini Tuhan, kami semakin mengerti kasih Tuhan. Kami semakin mengenal kuasa kasih yang sempurna yang telah Engkau berikan bagi kami. Biarlah sukacita malam ini semakin Engkau limpahkan, sehingga kami semakin mengasihi Engkau Tuhan. Dan kami semakin setia kepada Engkau. Memberkati setiap umat-umat-Mu yang hari ini telah bersekutu bersama-sama malam ini Tuhan. Engkau memberkati perjalanan pulang umat-Mu dari tempat ini kembali ke rumah masing-masing. Tuhan Yesus sertai, dibakar di rumah masing-masing dalam keadaan selamat. Pujian, syukur, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepada Tuhan Yesus. Kembalikan kami pada hari Minggu untuk kami dapat menikmati tubuh dan darah-Mu. Kami mengingat lagi bagaimana penderitaan-Mu di atas kayu salib. Tubuh yang terpecah-pecahkan, darah yang tercurah di atas kayu salib. Tanda kasih-Mu yang besar bagi kami umat manusia. Kami ada dalam sebuah persekutuan yang indah. Dan acara-acara berikutnya Tuhan, kami ingin merayakan Tuhan kematian-Mu di atas kayu salib. Memberkati setiap panitia yang telah bersusah payah merencanakan semuanya. Tuhan Yesus berikan hikmat-Mu agar acara demi acara yang akan berlangsung Tuhan, kami menerima berkat rohani dan kami semakin cinta akan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami akan mengakhiri persekutuan kami malam ini. Kami akan mengangkat tangan menerima berkat yang daripada Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, penyertaan persekutuannya dikerjakan oleh kuat kuasa Roh Kudus tinggal di dalam kami hari ini sampai selama-lamanya. Kami terima berkat Tuhan di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Berikan pujian bagi Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Bapak Ibu bisa duduk sebentar. Saya undang